Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kemarin kita sudah sampai kepada bagaimana kita menghormati waktu kita. Sekarang halaman 148. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaddid fi kulli waqtin taubatan. Wajaddid dan perbaharuilah fi kulli waqtin pada setiap waktu taubatan taubat, maknanya perbaharui taubat kita pada setiap waktu. Jadi taubat itu tidak mengenal waktu. Tobat itu waktunya setelah sholat, tobat itu waktunya setelah puasa, tobat itu waktunya apa enggak. Jadi tobat itu tidak mengenal waktu. Taubat itu harus kita perbaharui di setiap saat. Jadi di setiap saat kita berada di saat itu, kita harus selalu memperbaharui taubat kita. Karena apa? Karena setiap waktu kita menerima nikmat Allah dan kita tidak selalu menggunakan nikmat itu dengan benar. Oleh karena nikmat Allah itu kita terima setiap waktu dan kita tidak menggunakan dengan sebenar-benarnya, maka setiap waktu itu pula kita wajib mengakui bahwa kita kurang maksimal dalam menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Mic-nya, mic YouTube. Mic YouTube. Itu khusus buat YouTube. Oh, okay. Ya, kenapa kita harus memperbaharui taubat tiap waktu? Karena tiap waktu itu kita selalu menerima nikmat dari Allah dan kita tidak selalu menggunakan nikmat itu dengan maksimal, dengan sebenarnya. Inilah yang menjadikan kita harus merasa kurang maksimal dalam menggunakan nikmat Allah. Kemudian kita memohon taubat, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghirup udara tiap detik, kita bisa melihat tiap waktu, jantung kita berdetak tiap waktu, tangan bisa kita gunakan tiap waktu, dan tidak selalu kita itu menggunakannya dengan tepat. Kita dikasih perasaan tiap waktu, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita bisa menggunakan jiwa kita tiap waktu. Tapi sekali lagi kita ini tidak mampu menggunakan semua nikmat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu saat tahu-tahu terbesit kita merasani orang tidak baik. Itu berarti di saat itu kita menggunakan waktu itu dengan tidak baik. Kita dikasih mata oleh Allah, kadang-kadang di detik itu kita menggunakannya dengan tidak baik. Kita dikasih kekuatan, kemampuan untuk berbicara, kadang-kadang kita gunakan untuk bicara tidak baik.
Semuanya itu memerlukan tajdidut taubat. Semuanya itu membutuhkan kita memperbarui taubat kita tiap waktu. Bagaimana caranya? Merasalah bahwa kita belum bisa menggunakan nikmat itu dengan maksimal. Jangan merasa sudah baik terus. Kalau merasa sudah baik, nanti kita bisa tergelincir karena kita tidak memperbarui taubat kita karena kita sudah merasa baik. Jadi selalulah merasa bahwa syukur kita ini mesti ada kurangnya, sehingga kita selalu memperbarui tobat kita. Diriwayatkan Rasulullah itu sehari tidak kurang dari 100 kali ya, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa menjadikan kita rendah hati, tidak selalu merasa benar, tidak selalu merasa baik, tapi kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk baik dan berusaha untuk benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya dinyatakan waj'al umuraka salasa saat. Jadikanlah umurmu itu menjadi 3 waktu. Jadikanlah umurmu itu menjadi 3 waktu, 3 bagian maksudnya. Yang pertama sa'atan lil ilmi, waktu untuk ilmu. Yang pertama, jadi kalau umur kita itu sehari itu 24 jam, jadikanlah yang 8 jam itu untuk ilmu. Wasa'atan lil amal, dan yang kedua sebagian lagi untuk amal. Yang pertama mendalami ilmu, yang kedua untuk mengamalkan ilmunya. Dan ini melingkupi setiap segi kehidupan kita. Kalau kita hanya memperhatikan ibadah-ibadah makhluk saja seperti sholat, itu tidak membutuhkan waktu 8 jam. Sholat itu paling suwe berapa menit? 5. Yang paling khusyuk berapa? 5 menit? Tak 10 menit? 5 menit ya 10. Tambah donga, tambah sholat sunnah, paling itu 1 jam lah. 1 jam. 1 jam itu sudah ada sepertiga belum? Dari waktu kita? Belum ada. Sepertiga waktu kita itu berarti 8 jam. Oleh karena itu yang 7 jam yang lain apa? Ya semua amal-amal kita. Amal kita kepada tetangga, amal kita kepada lingkungan, amal kita kepada teman, amal kita kepada rekan, amal kita kepada orang tua, amal kita kepada pembantu kita kalau punya pembantu, dan yang lain-lain. Perhatikan, 8 jam untuk ilmu, 8 jam untuk amal. Kemudian yang urusan diri kita, ada urusan kesehatan diri kita, urusan makan diri kita, urusan keluarga kita. Wasa'atan lihuquqi nafsika wa ma yalzamuka, dan yang sepertiga lagi untuk memenuhi hak-hak diri kita. Ada makan, ada minum, ada kerja, untuk memenuhi ada kesenangan kita. Kita mesti punya kesenangan, silahkan itu diperhatikan, tapi jangan melebihi porsinya. Suka
bal-balan, suka, itu orang suka bal-balan, suka apa ini? Nanam bunga suka nggak? Nanam bunga suka, apa silakan. Tapi itu jangan melebihi porsinya, jangan melebihi porsinya. Wama yalzamuka, dan apa yang mengharuskan kamu melakukan itu. Jadi waktu bagi tiga. Yang pertama waktu untuk ilmu, membaca, kemudian Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu yang lain itu jangan kurang dari sepertiga, 8 jam. 8 jam. Belajar mengajar 8 jam. Untuk mengamalkan 8 jam. Kemudian untuk ngurusi diri sendiri dan semuanya itu termasuk keluarga kita itu 8 jam. Jangan salah satu yang lain melebihi porsinya. Karena itu akan menjadikan hidup kita menjadi tidak seimbang. Misalkan ada orang itu sukanya mengikuti hobinya saja. Hobi apa misalkan mode. Hobi mode pakaian. Hobi mode apa saja itu diikuti semua. Ini gimana? Sampai 10 jam. Ada mode terbaru itu akan menjadikan hidup kita tidak seimbang. Oleh karena itu di sini dijelaskan gunakan waktu secara seimbang. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk amal, dan sepertiga untuk hak-hak diri kita. Ini cara menggunakan waktu kita agar benar-benar waktu kita ini bisa bermanfaat bagi kita. Keunggulan satu generasi di atas generasi yang lain itu semuanya terkait dengan bagaimana bisa menggunakan waktunya. Selanjutnya, watafakkar fi mansharifil fariqaini. Selalu berangan-angan, selalu berpikir fi munsharifil fariqaini. Berpikir, memikirkan tempat kembalinya dua golongan. Baina yadayillah, besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fariqin fil jannah, satu bagian, satu kelompok kembali ke surganya Allah, biridhohu, dengan keridhaan Allah, wa fariqin fis sa'ir, dan sebagian lagi di neraka, bisa khotihi, dengan sakhotnya Allah, dengan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita beraktivitas itu selalu kita memikirkan nanti akibatnya kemana. Apakah termasuk fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir? Apakah kita termasuk kelompok yang baliknya ke surga dengan ridha Allah, ataukah kembalinya kita naudzubillah ke neraka karena mendapatkan azab, mendapatkan marah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau ke neraka dan mau ke surga itu enggak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak samanya itu bukan hanya di akhirat, tapi dimulai di dunia ini. Jadi calon penghuni surga, calon penghuni neraka itu tidak sama. Tidak samanya itu tidak hanya di akhirat, tapi dimulai ketika hidup di dunia ini enggak sama. Perilakunya beda, akhlaknya beda, tujuan hidupnya beda. Nanti tempat akhirnya juga beda.
yang satu di surga, yang satu di neraka. Kemudian selanjutnya ada yang terlewat ya. Waktabir biman madho itu ya kelewat itu. Waktabir biman madho, dan ambillah contoh, ambillah pelajaran biman madho pada orang-orang yang telah mendahului kita. Ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak baik dari mereka. Lebih-lebih para ulama kita di awal kitab ini dinyatakan ada syair tasabbahu, tasabbahu, berusahalah kamu menyerupai mereka. Tasabbahu, berusahalah kamu menyerupai mereka. Wa inna tasabbuhu bil kirami fala tasabbahu wa illam takunu mislahum. Wa inna tasabbuha bil kirami fala. Berusahalah kamu, kita semua ini mengambil pelajaran dan mengikuti yang terbaik dari para ulama-ulama kita. Fa inna tasabbuha bil kirami falahu. Ingin bersama mereka, ingin sama dengan mereka, itu saja sudah merupakan kebahagiaan. Apalagi kalau bisa lagi pengen apik seperti mereka saja, itu sudah merupakan satu keberuntungan bagi kita. Oleh karena itu bacalah kisah mereka, idolakan mereka, dan inginlah seperti mereka, walaupun kita tidak bisa seperti mereka. Kita membaca sejarah para ulama kita membaca bagaimana perjalanan hidup mereka, kemudian kita senang, kita pengen seperti mereka, itu adalah awal dari sebuah keberuntungan. Tapi nek sing diwaca ora genah, kemudian kita kepengen orang genah juga, itu awal dari ini ya, kebinasaan kita. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu di sini dijelaskan, diingatkan kepada para mustamsir, kepada kita, waktabir biman mato. Ambillah pelajaran dari orang yang telah terdahulu. Selanjutnya, wa'arif qurballahi minka. Sadarlah bahwa Allah itu dekat pada kita. Wa'arif dan sadarlah qurballahi minka, dekatnya Allah dari kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari diri kita ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terlihat, dan kesadaran ini yang merupakan dasar dari ihsan. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kesadaran bahwa Allah dekat itu merupakan roh dari ihsan, merupakan jiwa dari kebaikan. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, itu selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lupa, tidak sadar bahwa Allah itu dekat dengan kita, kadang-kadang itu kita melakukan amal kelihatannya itu untuk akhirat, tapi karena kita lupa dengan Allah, kita niatkan untuk dunia. Ini yang paling parah. Amal akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Kita sholat berjamaah untuk apa? Untuknya itu untuk dunia. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini paling berbahaya. Amal dunia, amal akhirat, tapi tujuannya untuk dunia. Kenapa ke masjid? Agar dapat pengikut yang banyak, itu nggak boleh. Amal akhirat tapi untuk dunia. Ini saking lupanya orang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang dekat dengan Allah, yaitu orang yang bisa insya Allah seluruh amalnya untuk akhirat. Sampai amal-amal yang kelihatannya untuk dunia, tapi bisa diniatkan untuk akhirat. Dia nyapu, dia kerja, dia baik pada tetangga, dia belanja. Kelihatannya itu amal dunia, tapi karena dia dekat dengan Allah, semuanya itu diniatkan untuk Allah. Sehingga amal-amal yang kelihatan dunia itu menjadi amal akhirat. Kita di pondok nyapu, apalagi itu. Nyapu, nyuci, nyetrika, itu amal dunia apa akhirat? Amal dunia apa akhirat? Ngilo, amal dunia apa akhirat? Ngilo itu akhirat apa dunia? Ngilo sudah boleh. Itu amal dunia apa akhirat? Amal dunia. Tapi kalau diniatkan untuk akhirat bisa enggak? Ya bisa. Oleh karena itu ngilo berjam-jam boleh asal diniatkan untuk akhirat. Ngilo. Agar tercemet atau ganjaran. Itu kalau bisa dilakukan oleh orang ketika dia mengingat, dia sadar bahwa Allah itu dekat dengan dia. Sampai nyapu, sampai ngepel, urusan-urusan yang sangat duniawi bisa menjadi amal akhirat kalau dia ingat pada Allah. Tapi kalau nggak ingat pada Allah, sampai sholat pun itu untuk dunia. Kenapa enggak sholatnya? Orang seneni Mbak Mudo nanti omong benar seneni. Benar tujuannya benar di seneni. Bapak tahu aja. Sakit tamat kok benar. Tapi kalau kita ini sadar bahwa Allah dekat dengan kita, maka seluruh amalan kita yang seolah-olah dunia itu bisa menjadi akhirat. Sehingga pahala kita itu kadang-kadang sing dilakoni podo, jamnya sama, sibuknya sama, tapi pahalanya beda apa sama? Beda. Apa yang menjadikan berbeda? Ya ini karena sadarkah kita bahwa Allah itu dekat dengan kita apa? Tidak. Oleh karena itu ternyata manajemen hati ini sangat penting ya, manajemen hati agar selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya yang ingat pada Allah itu insya Allah hati kita bisa termanage dengan baik. Menghilo tekwan. Biasanya ngilo kan ada niat macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulailah dengan Bismillah. Dan mau mandi apa? Kemudian wa akrim al-hafadhata al-katibin. Jadi muliakanlah hafadhah al-katibin. Hafadhah itu malaikat-malaikat yang menjaga kita, al-katibin yang menulis amal kita. Di sini perlu ada penjelasan, perlu saya bacakan tentang bagaimana kita menghargai, menghormat, memuliakan malaikat-malaikat yang selalu menjaga kita dan menulis amal kita. Kita kasih taklek itu bawahnya nomor 1 itu. Kultu ya, saya, bukan saya nih, saya yang memberi taklek, yaitu Syekh Abu Bakar Abu Burda. Saya berkata, na'am, iya, alangkah perlunya kita
memuliakan malaikat-malaikat yang itu dekat dengan kita. Wa ma ahaqqahum bil ikram, dan alangkah berhaknya mereka untuk dihormati. Kultu, saya mengatakan na'am ya. Wa ma ahaqqahum bil ikram, dan alangkah mereka para malaikat yang tiap hari mengikuti kita itu paling berhak mendapatkan kehormatan. Fa idza kana rasul, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ausa bil jari minan nas, beliau sungguh telah berwasiat bil jari, untuk berbuat baik pada tetangga, minan nasi, dari kelompok manusia. Kalau Rasulullah telah berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga yang berwujud manusia. Jadi kita ini kan tetanggane sing kita menungso, itu saja kita disuruh berbuat baik. Hatta qala, sampai beliau bersabda, mazala Jibril yusini, mazala selalu Jibril yusini, dia berwasiat kepadaku bil khairi, bil jari, dengan tetangga, hatta donantu, sampai saya menyangka, annahu, sesungguhnya Jibril sayuwarisu, itu menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Jadi Rasulullah bersabda, Jibril selalu berwasiat kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai saya menyangka Jibril itu menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Saking kita wajib berbuat baik kepada tetangga, maka tetangga juga berhak mendapatkan waris dari kita. Sampai seperti itu Rasulullah merasakan bagaimana wasiat Jibril untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, yang tetangga itu berwujud manusia. Dan ini ada tetangga kita yang lain, yaitu malaikat. Ke manusia saja kita diwasiati untuk berbuat baik seperti itu, apalagi kepada tetangga kita, orang ke orang ya, malaikat ke orang. Apalagi kalau yang dekat dengan itu bukan orang tapi malaikat. Wa hadza fil jari minan nas, ini adalah wasiat pada tetangga, minan nasi, dari manusia. Alladzi bainaka wa bainahu jidar wa ahjar, yang antara kita dan mereka ada jidar, ada tembok, wa ahjar, dan ahjar, hajarun batu, terhalang tembok. Fakaifa, maka bagaimana, bil jari al karim, dengan tetangga yang sangat mulia, yaitu al malaki al mustaqir ala katafaika, yaitu malaikat yang selalu ada di di mana ini? Ini kok kucing nih? Apa? Pundak, di kedua pundakmu. Ya roka fi kulli tasarrufin, yang selalu melihatmu pada setiap pekerjaanmu. Tatasarrufu fi kulli tasarrufin, tatasarrufuhu laka au alaika.
di mana dia selalu melihat pekerjaanmu, baik yang laka au alaika, baik yang bermanfaat bagimu atau yang membuat madorot kepada. Artinya selalu melihat pola kita yang baik maupun yang buruk. Fari ayatu jiwarihi, maka menjaga hak-hak tetangga yang berupa malaikat itu ahakku, itu lebih berhak. Wa ikramuhu wa ikramu qurbihi, dan memuliakan dekatnya malaikat asbaku, itu lebih diutamakan. Wa al-soku, dan lebih dikaitkan. Maka kesadaran begini memang susah. Kita iman itu sudah iman, ada malaikat yang selalu menulis amal kita, yang nempel pada diri kita. Itu iman secara pikiran, iman enggak? Iman enggak? Iman kan? Tapi kalau kemudian itu sudah menjadi sikap belum? Sudah menjadi sikap apa belum? Ya sudah, macam ini belum ya kafir. Ya sudah, tapi belum maksimal. Sudah tapi belum maksimal. Jadi permasalahan kita ini bagaimana mengubah al-yakin al-aqli ilal hal. Bagaimana mengubah keyakinan akal kita, akal waras kita itu ini yakin. Tapi untuk mengubah itu menjadi sikap, itu memang perlu mujahadah, perlu latihan. Manfaat tidak tidur setelah subuh, itu yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Tapi berubah dari sikap belum? Ya sudah, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Ya pemaksimalan itu perlu mujahadah, perlu latihan. Jadi memang ini menjadi satu problem semuanya kita adalah mengubah keyakinan akal, berubah jadi sikap, kemudian berubah jadi perilaku. Ini menjadi problem kita, dan kita harus mampu untuk melakukan itu sedikit demi sedikit. Kita iman bahwa kita selalu diikuti oleh malaikat. Secara akal kita meyakininya. Kemudian bagaimana itu berubah jadi sikap. Kita akan menjadi berhati-hati. Tidak usah diawasi oleh siapapun. Kita sudah dijaga oleh malaikat. Itu kita ubah dari pikiran menjadi sikap. Maka saya harus hati-hati walaupun tidak diawasi oleh siapapun. Nah, sikap kehati-hatian itu kemudian kita wujudkan dalam perbuatan kita. Jadi bagaimana ilmu menjadi hal, dari hal menjadi af'al, dari keyakinan akal menjadi sikap, dan dari sikap menjadi amal. Ini adalah tugas kita semua, baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jahalah ilal ma'rifah, ma'rifah ilal fiqh, fiqh ilal amal. Bagaimana asalnya tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi sikap, dan dari sikap menjadi amal. Dan ini perlu, kalau dalam tulisannya Syekh Al-Budi itu perlu kabel. Itu kabel enggak? Kabel yang menghubungkan antara akal menjadi sikap, sikap menjadi amal. Itu ono kabel. Biar setiap keyakinan berubah jadi sikap, sikap kemudian menjadi amal.
itu orang kabel. Kalau kabelnya terputus, ya banyak orang tahu ngaji sudah lama, kok sikapnya tidak berubah. Sudah ngaji lama, bahkan membicarakan jeleknya tetangga itu baik atau buruk. Tapi tiap hari ngerumpit terus. Itu sing salah apa? Orang apa itu? Orang kabel, orang kabel, kabelnya terputus. Ya. Kabelnya terputus. Lah kabelnya itu adalah zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah satu manfaat dari kita kumpul-kumpul seperti ini adalah untuk menyehatkan kabel itu. Menyehatkan kabel itu agar ilmu bisa nanti menuju ke sikap, sikap bisa menuju ke perbuatan. Itu perlu kabel. Nah, salah satu cara untuk menyehatkan kabel itu ya majelis-majelis ilmu seperti ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah adakan zikir bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan tidak usah diceritakan pada orang lain. Adakan waktu khusus, itu rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu malam atau pagi atau apa, monggo saja. Setiap waktu ada waktu-waktu terbaik bagi kita untuk bermunajat dengan Allah. Tapi nggak usah diceritakan pada orang lain. Tidak pengen bikin ngantar nangis. Oh, itu namanya ya tidak bersendirian diceritakan orang dia. Ya sudah, itu rahasia kita dengan Allah Subhanahu. Kita lanjutkan. Ma aksana maqalahu Syekh Ibnu Hamzah Al-Andalusi rahimahullah. Alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Abi Jamrah. Ya, Ibnu Abi Jamrah. Syekh Ibnu Abi Jamrah. Beliau punya kumpulan hadis ya, yang dulu pernah yang hadis beliau ini diajarkan di semua pesantren ya, Abi Jamrah. Al-Andalusi. Beliau adalah orang Andalus. Spanyol hari ini. Banyak ulama kita yang berasal dari negeri Andalus. Fi kitabihi, dalam kitab beliau Bahjatun Nufus wa takhalliha bi ma'rifati ma laha wa ma 'alaiha. Jilid 4 halaman 165. Wa huwa yasrahu hadisa, beliau mensarah hadis mazala Jibril yusini birja hatta dhanantu annahu sayuwarisu, hadis di atas. Jibril selalu berwasiat kepadaku dengan untuk berbuat baik pada tetangga, sehingga saya menyangka Jibril akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Tanbihun, ingatkan, apa peringatan yang harus kita ingat. Idza kunta yu'akkadu alaika fi haqqi jari baitika. Penjelasannya seperti di atas. Jika kamu yu'akkadu, dikukuhkan, ditaukidkan, alaika, atas kamu, jika kamu sangat diwajibkan, fi haqqi jari baitika, untuk memenuhi hak tetangga rumahmu, wa bainahu wa bainaka jidar, padahal antara kamu dan dia ada tembok, wa tumna'u ayyasila ilaihi minka adiyatun, dan dilarang ayyasila
oleh tutup ilahi kepada tetanggamu mingka darimu adiyatan gangguan, di mana tidak boleh ada madorot, ada gangguan yang datang darimu kepadanya. Watuk maru bihifdihi, dan kamu diperintahkan untuk menjaga tetangga. Wa isolil khairi ilaihi, dan menyampaikan kebaikan kepadanya, kepada tetangga yang sama-sama manusia. Fakaifa, maka bagaimana tidak dipentingkan bimuraqabatil malakaini al-hafidhaini, lalu bagaimana kita tidak mementingkan muraqabah dua malaikat yang selalu menjaga kita. Alladzaini laisa bainaka wa bainahuma jar, yang tidak ada antara kamu dan dia jidar, tembok, wala khail, dan tidak ada penghalang. Pada tetangga yang kebatas tembok saja kita harus berbuat baik. Lalu bagaimana dengan tetangga yang tidak ada batasan tembok maupun penghalang sama sekali? Wa anta tu'zihima ma'amururis saat, kamu selalu menyakitinya bersamaan dengan berlalunya waktu. Bidawamit tafrid wa iqa'il mukhalafat, yaitu kamu selalu berbuat salah dan terjerumus dalam hal-hal yang menyalahi kebenaran. Disebutkan di sini malaikat yang nulis amal itu kalau kita berbuat tidak baik itu sakitnya melebihi sakitnya kita melihat adab besok. Jadi malaikat nulis kejelekan kita itu terganggunya, sakitnya itu melebihi kita ketika melihat balasannya besok. Jadi malaikat itu merasa sakit menulis keburukan kita melebihi sakitnya ketika kita besok melihat balasan dari perbuatan yang buruk itu. Sehingga memang disunahkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuhan. Kalau terlanjur berbuat tidak baik, segera ikuti perbuatan yang baik. Segera ikuti untuk menghapus keburukan itu, sekaligus untuk membuat malaikat yang mencatat amal kita itu kembali senang, dekat dengan kita. Mereka merasa senang, mereka merasa puas bertetangga dengan kita. Ini yang disampaikan oleh beliau, bagaimana kita harus menghormati tetangga kita yang tidak ada penghalang sedikit pun antara kita dan tetangga-tetangga kita itu, yaitu para malaikat yang menulis amal kita di tiap-tiap waktu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini besok kita lanjutkan nanti Senin ya. Senin Allah kita lanjutkan lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.